Oke, jadi di video kita kali ini kita akan mereview sepeda terbaru dari Sunrace, yaitu adalah sepeda Excellent. Oke, jadi yang pertama yang akan kita dapat pertama kali, yaitu yang utama adalah charger. Di sini kalian bisa lihat charger dari Sunrace Ricci. Oke, yang kedua kita akan mendapatkan yaitu adalah pedal. Yang kedua ini adalah pedal, dan harus diperhatikan ya kalau untuk pedal ya. Di sini tertera ada R dan L, kiri dan kanan, jadi harus hati-hati. Dari bahannya sendiri sih, kalau untuk bahannya sendiri sih dari plastik ya. Yang ketiga adalah spion. Nah, spion ini spion bukan sembarang spion, jadi hati-hati untuk membeli dari sepeda Excellent, karena ini spion bisa untuk melihat masa depan, masa lalu juga bisa. Yang terakhir adalah yang paling penting adalah buku petunjuk dan garansi. Jadi untuk seperti yang pernah saya jelaskan, kalau untuk masa garansi itu adalah 3 bulan untuk baterai, 1 tahun untuk motor. Oke, jadi untuk yang poin ketiga kita akan masuk di seri tentang spek dari sepeda Excellent Sunrace. Nah, di sini menjelaskan tentang kenapa bisa untuk sepeda Sunrace dia kok 400 watt bukan 500 watt. Mungkin ada yang bertanya-tanya seperti itu. Nah, untuk jawaban yang pertama itu pasti yang pertama ini ya, dari efisiensi pemakaian baterai. Jika kita lihat dari jenis dan spek baterai, 400 watt sudah cukup digunakan perkotaan. Nah, jadi untuk sepeda seperti ini, karena memang ini sepeda kan bukan buat untuk luar kota atau jarak jauh, jadi dia lebih simpel untuk di dekat-dekat, jarak dekat saja dan tidak terlalu jauh. Makanya kenapa kok dia bisa wattnya 400. Jadi dia ini cuma satu speed. Jadi mungkin bisa kita lihat di sini. Biasanya di sini itu ada pengatur speed. Tetapi kalau untuk sepeda Excellent dia memang tidak ada pengatur speed. Jadi seperti itu penjelasan. Mungkin ada yang bertanya, kenapa kok mas bisa ada yang 400 watt dan 500 watt. Jadi untuk kejelasannya seperti itu. Jadi setiap kegunaan itu berbeda-beda. Nah, benar banget. Dan dari untuk baterai sendiri menggunakan 48 volt 12 ampere. Nah, baterainya seperti ini. Dia di dalamnya udah instalan ya. Jadi kalau untuk baterai Excellent sebenarnya lebih simpel. Dia misalnya kalau nggak dipakai bisa dicabut, dan kalau misalnya mau dipasang dia bisa langsung dipasang aja. Dari displaynya sendiri kita bisa lihat sendiri di sini. Nah, dia ini sudah menampakkan LED. Ya, apa Excellent yang lama ini kan nggak ada kayak gini toh. Nah, ya benar. Nah, ini fungsinya ini untuk kita mengetahui apa saja kerusakan yang ada di sepeda ini. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi bisa deteksi ya. Nah, bener banget. Jadi ini kan tidak hidup, berarti sepeda ini normal dan tidak ada kendala sama sekali. Nah, di sini ada speednya sebenarnya 1, 2, 3, 4. Nah, ini cuma hanya variasi saja. Jadi jangan kalau misalnya
Ada yang tanya, bang kenapa kok Excellent itu kok ada 2, 3, 4-nya sedangkan di tombolnya tidak ada bang ya? Nah, ini saya jelaskan lagi, ini hanya variasi saja. Kita matikan dulu displaynya. Nah, ini display mati ya. Nah, lalu saya mau mencoba hidupkan dengan remote. Nah, ini remote kita hidupkan secara 2 kali tanda petir ya. 1, 2. Nah, jadi Bung Riki tidak usah jauh-jauh harus mengontak. Kalau misalnya memang nggak perlu, kita tinggal pakai petir aja. Nah, tit gitu kan. Dia ini remote hanya satu saja. Remote ini kan gantinya harus satu set. Ya, benar. Tempelnya di Controller. Jadi kalau ganti ini remote hilang, otomatis kita harus ganti set untuk remote yang dikontrol juga. Bener sekali, bener banget sama Bung Riki. Jadi kalau misalnya ini remote hilang dan kita mau membeli remote lagi, kita harus membeli satu set yang dengan di controllernya. Jadi jangan cuma membeli yang ini ya. Membeli kalau misalnya remote, bang remote saya hilang. Gimana dong bang? Saya udah beli remote-nya aja, tapi belum yang di controllernya. Nah itu sebisa mungkin jangan beli yang eceran. Kalau harus beli yang satu set sama yang di controller, karena itu berhubungan satu sama lainnya. Dia ini tidak ada gearnya sama sekali. Dia hanya satu speed saja, dan ini notoknya 45 km per jam per hour. Jadi ini belum ada beban, belum ada muatannya ya. Jadi nanti mungkin kalau ada beban sama muatannya dia bisa berkurang. Berkurangnya pun bisa 40 sampai 35. Oke, jadi untuk masuk poin yang keempat itu adalah tentang sen atau nah ini ya, ini sen. Uniknya dari Sunrise Excellent, dia ini sudah ada sennya. Nah, ini kalian bisa lihat di sini ke display ini ya. Di display ini sudah ada sennya, sen hidup. Lalu untuk di sininya juga hidup ya. Oke. Jadi untuk bunyi sennya seperti ini. Jadi kalau kalian di jalan merasa kalau sennya itu udah aman banget. Jadi semua orang bisa ngedengerin. Kalau Karena sepeda listriknya sendiri juga nggak bersuara gitu ya. nah, sebenarnya kalau nggak bersuara itu tambah yang bikin bahaya karena kita udah sen kanan tapi kok nggak ada bunyi, orang nggak mengetahui itu. Jadi seperti itu. Naik turun tempat duduk. Nah, di sini kita bisa menyetel sesuai dengan keinginan kita. Di sini ada penguncinya dan pengaitnya. Jadi kita mau bisa tinggiin. Nah, kalau untuk rendah ini sudah maksimal rendah ya. Jadi tidak bisa direndahkan lagi. Kalau misalnya mau dibuat orang dewasa, kalau mau ditinggikan bisa. Tinggal kita kendorin aja baut yang ini. Ini baut ini nih. Kita kendorin, kita angkat, kita seretin lagi. Itu sudah cukup. Oke, jadi memang bisa disetel untuk anak-anak, bisa disetel buat orang tua. Mungkin bisa naik 5 sentian. 5 cm ya? 5 sentian bisa naik kok. Untuk ini bukanya pakai kunci apa Pak? Pakai kunci L5 ya. L5. Kalau untuk bukanya sendiri kita harus pakai L5. Jangan pakai L yang lebih kecil atau lebih besar karena nanti bisa menyebabkan istilah kalau orang bilang itu tol. Baut tol. Jangan sampai seperti itu. Nah, untuk pitnya sendiri ini jadi itu kerasa banget kalau misalnya memang jok ini sangat empuk. Ya, biar mungkin bisa kalian lihat sendiri dan bisa kalian saksikan sendiri gimana sih tempat duduknya, Bang. Nah, duduknya seperti ini. Jadi dia ini empuk sekali bagian belakangnya. Nah, ini ya. Bisa kalian lihat. Nah. Jadi sudah tempat duduknya full Listrik. Jadi kalau misalnya dipakai malam hari itu udah sangat aman sekali. Kalau untuk jenis lampunya, dia itu xenon ya. Jadi memang dia lampunya itu di tengah gitu. Jadi kalau misalnya kita matiin ini buat siang. Jadi untuk pinggirnya sendiri ini. Ini namanya lampu LED. Untuk lampu belakang seperti ini. Dia sudah ini ya, ini namanya kalau bisa dikatakan dengan LED. Jadi seperti itu, sangat terang banget. Jadi udah aman lah kalau misalnya waktu kita pengereman. Sen belakang oke. Kita coba lihat sen belakang. Nah, iya bang, kalau namanya juga ini kan ini warnanya merah ya. Ya. Kan di sini dikasih warna lain. Nah, kalau itu sendiri sebenarnya bisa kita aturkan. Kita bisa coba Atau dengan nanti kalau beli tinggal
variasi dia. Nah, itu maksud saya seperti itu, Bung Riki. Ini kan nggak ada buat untuk plat nomor. Nah, ini kan nggak perlu, sangat nggak perlu untuk plat nomor ya. Nah, karena memang untuk sepeda yang variasi aja. nah, jadi untuk saran saya untuk kawan-kawan yang di sana mau membeli sepeda excellent, ini cukup kita mengganti lampunya saja dengan variasinya kita, keinginannya kita sendiri. Bisa diganti warna putih atau warna hitam, itu terserah kalian semua. Dan mungkin mungkin dari segi sini mau dikasih plat, boleh banget. Mungkin namanya platnya namanya Anggi, Wilson atau yang lainnya sebagai yang lainnya. Jadi seperti itu. Jadi banyak variasi yang bisa ditempelin di sepeda excellent. Jadi ini untuk handle gasnya seperti ini ya guys ya. Langsung kita masuk ke tentang handle gas sendiri. Itu menurut saya di tangan itu sangat nyaman sekali. Handle rem ini udah ada pemutus arus. Ini namanya kalau bisa dikatakan dengan pemutus arus. Sehingga kalau misalnya kita gas dengan kita rem, ini udah nggak ada berfungsi. Ini saya gas masih nol karena ini ada pemutus arusnya di sini. Nah, ini ada pemutus arus. Jadi semua ini nggak berfungsi sama sekali meskipun kita gas notok itu udah nggak ada masalah. Untuk jenis rem sendiri, jadi intinya empuk ya semua ya. Jadi nah ini ya, kalian bisa lihat ini sangat empuk dan sangat nyaman sekali kalau misalnya untuk orang yang digonceng bisa bersenderan. Ini sangat empuk sekali. Tidur bang, bisa bang? Wah, kalau saran saya kalau misalnya bang tidur, ini di bawah ini lepas dulu. Nah, buat bawah mungkin kelihatan ya ini ya, buat bawah ya. Buat bawah ini kelihatan, nanti dilepas, tinggal ditaruh di sebelah pipi aja bang. Oh, kunci. Nah, di sini juga bisa dilepas ya. Nah, jadi kalau nggak mau pakai sandaran, tinggal copot aja. itu ada dua fungsi, bisa ngecas lewat langsung baterai atau lewat stop kotak baterai. Jadi ada dua kemungkinan yang bisa kita lakukan kalau misalnya mau melakukan pengecasan. USB charger. Nah, kalian bisa lihat di sini. Maaf ya kawan-kawan. Ini sangat sulit karena memang sepeda ini kan memang sepeda baru. Jadi memang semuanya serba susah. Nah, ini namanya USB charger. Dan asal kalian tahu semua, nggak semua sepeda listrik ada USB chargernya. Oke, jadi kita masuk tentang skok. Jadi untuk skok sendiri, mungkin bisa kalian lihat. Nah. Jadi tadi sudah saya praktekkan, dari skok itu penting banget. Jadi untuk kalau menghindari dari jeglongan itu sangat penting banget. Kalau untuk yang depan, dari yang depan, nah mungkin bisa kalian lihat, nah itu hidup ya. Kalau untuk dari depan belakang memang hidup. Kalau untuk standar samping, nah ini standar belakang. Jadi untuk 176 ini sudah sangat tinggi banget ya guys ya. Jadi mungkin kalau misalnya mau agak kependekan nih, bang kok kependekan bang, ya bisa ditinggikan nggak? Bisa. Dari segi sini kita bisa meninggikan dengan sesuai tinggi kita. Jadi kita mau ngaturnya tingginya seberapa, kita bisa atur lebih itu. Jadi sangat stabil banget ya guys ya. Lalu tentang kenyamanan. Nah, yang paling bikin nyaman itu untuk excellent. Jadi di sini tuh nyaman banget dong. Kalau untuk dibuat pas jalan, memang ini lebar. Dari segi body, penataan kaki ini sangat lebar banget bang. Jadi nyaman banget kalau untuk dibuat jalan, itu udah nyaman banget. Kalau untuk dari segi nyamannya ya guys ya, sama setirnya itu memang unik lah saya bilang.
Kenapa? Ini bisa letter hook seperti ini. Untung aja nggak ada letter gininya guys. Jadi nanti tandanya lock. Jadi seperti itu. Jadi untuk dari pertama itu untuk tinggi sendiri ya guys ya. Tinggi sendiri kita patokan setirnya. Dia ini 90, anggap aja 98. Ini tingginya 98 cm. 98 cm Nah, untuk tinggi 98 cm. Nah, di sini angka 70. Nah, ini 60 ya. 60. Anggap aja 69. Kurang lebihnya 69. Panjangnya sendiri dia menyentuh 104, anggap aja 150 ini. Nah, anggap aja 150 ya guys ya. Lebih kita bulatkan saja. Jadi untuk dari panjangnya 150. Ya, jadi untuk dari segi sepeda listrik, controller ini ibarat seperti otaknya sepeda listrik. Jadi semisalnya kalau misalnya tidak ada controller, dia tidak akan mau berjalan. Dia ini menyambung ibarat kalau manusia ya guys ya. Kalau otak manusia ini adalah saraf-sarafnya sendiri. Jadi jangan sampai terputus, jangan sampai lepas. Itu sangat bahaya sekali. Jadi seperti itu. Ya, karena basicnya juga sepeda listrik ada 3 komponen penting ya Bang. Itu semua dasar dari sepeda listrik ada 3, yaitu motor, controller, sama baterai. Nah, itu yang paling bener banget yang dikatakan oleh dan Bung. nilai spek dari sepeda listrik paling penting kalau dari performa ada di situ. Ya, bener banget sih yang dikatakan sama Bung Riki. Jadi untuk kalian semua pencinta sepeda listrik yang mau memakai sepeda listrik atau bahkan yang mau membeli sepeda listrik, jadi perlu diperhatikan dari segi controller, baterai, dan motor. Itu sangat berkaitan sekali. Karena nanti kan pengaruhnya juga ada di berat yang bisa dibawa, kecepatan, terus jarak tempuh, ini kan ada di 3 aspek. Ya, jadi seperti itu. Dan kalian bisa melihat sendiri. Nah Bang, di sini ada lubang. Fungsinya buat apa Bang? Nah, lubang ini kalau misalnya abang mau membeli barang bisa ditaruh di sini. Oh, jadi dia cantolan gitu ya? Ah. Kalau menurut abang, tingkat dari keamanan sepeda ini mengenai air gimana? Contoh, ini kan sudah modular. Ya. Jelas dia pasti lebih aman. Benar. Kalau hujan sih semua sepeda listrik nggak masalah sebenarnya. Nah, benar banget. Kalau dari sisi paling penting kan dari baterai kalau air ya. Dan ada di controller. Nah, Ya. ini kan ketutup jok ini Mas Riki ya nanti ya Bung Riki ya. Jadi itu sangat aman sekali kalau misalnya dipakai hujan. Nah, Bang, kalau misalnya dipakai banjir, tadi Bung Riki kan pertanyaannya seperti itu. Nah, kalau untuk dibuat banjir sebenarnya tidak apa-apa, tapi asalkan jangan melampaui dari bawahnya. Ini kan baterai di bawahnya nih, jadi bisa kalian lihat. Jadi jangan sampai melampaui seperti itu. Jangan melampaui batasan baterai. Produk yang cocok dengan kebutuhan kamu. Jadi yang saya saranin lagi, yang saya tekanin lagi, kalau misalnya kalian mau membeli sepeda listrik, apapun tipenya, apapun mereknya, kalian harus mengetahui dulu dari voltase, dari ampere, dari jarak jangkau, lalu dari maksimal kecepatan, dari fiturnya, dari fitur-fiturnya dari yang ada di sepeda listrik. Itu kalian harus pahami terlebih dahulu biar kalian bisa memantapkan pikiran Anda. Jadi seperti itu. Dan untuk fungsi saya melakukan review seperti ini untuk menemukan best for value. Jadi kalian bisa mengetahui dari produk mana yang menunjukkan paling best banget. Jadi seperti itu.
Dan untuk bisa menjelaskan ke kalian semua yang ada di rumah, kalau misalnya kalian semua yang mau membeli sepeda Excellent, jadi kalian bisa mendengarkan saya dan melihat yang review yang sebelumnya. Jadi kalian bisa tahu gimana sih bayangan-bayangannya kalau saya membeli sepeda listrik Excellent. Jadi untuk dari review saya seperti itu. Mungkin nanti kalau misalnya ada yang kalian mau tambahi atau tanyakan, bisa hubungi kolom komentar. Ketik aja di kolom komentar, Bang, mau tanya apapun pasti kita balas. Oke, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Oke, jadi di video kita akan jadi untuk untuk warna sendiri, dia mungkin nanti bisa kalian cek di sebelah kanan sini bakalan ada